Selamat Natal seluruh pendengar dan sahabat Alpetra dimanapun. Kita bersyukur hari ini melewati tahun ini yang sebentar akan habis, dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimak bersama yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 16. Saya akan membacakan ayat 15. Sahabat Alpetra, pendengar dimanapun, menyimaknya sampai ayat 16 kita baca bersama. Setelah malaikat gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal 2024. Tema kita dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga 16, tema nasional di Indonesia atau untuk Kristen Indonesia dan seluruhnya yang mencari-cari akan kebenaran, dan kebenaran itu sudah datang 2000 tahun lalu. Tema kita yakni marilah kita pergi ke Bethlehem. Sahabat Alpetra dan yang terkasih para pendengar, tema ini berupa ajakan, berupa peringatan yang juga terkandung makna Natal yang kita peringati setiap tahunnya, bahwa ada tempat atau kota yang dulu di mana tokoh-tokoh Alkitab pernah hadir dan tinggal di dalamnya. Bahkan Rahel, istri dari Yakub, pernah dikuburkan di Efrata. Bethlehem dulu atau konon bernama Efrata. Rumah roti itu menjadi tempat di mana para leluhur orang Israel tinggal dan mungkin dikuburkan tulang-tulangnya di sana, dan hingga sekarang menjadi peringatan. Bahkan tempat itu juga menjadi objek nubuatan nabi-nabi, baik Mika atau Yesaya, Yeremia, karena tidak jauh dari Yerusalem, lebih kurang 9 km jalan kaki pun bisa ke sana. Bahkan tidak terburu-buru pun kita bisa berkunjung ke sana. Dan hari ini menjadi peringatan kembali kota Bethlehem, rumah roti yang dulu dikuasai oleh Kanaan setelah tokoh-tokoh Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel menjadi umat. Dan kita lihat di dalam Alkitab daerah atau tempat yang dijanjikan oleh Abraham, dan salah satunya adalah kota Yerusalem. Di dalamnya terdapat Bethlehem di negeri Kanaan yang dijanjikan Allah kepada leluhur Israel, menjadi tempat berdiam, bermukim, dan selama-lamanya orang Israel hingga Israel modern sekarang. Seperti di Indonesia, ada banyak kota tua, ada banyak daerah atau tempat-tempat, baik itu di Palembang, konon kota itu berdiri sekitar abad ke-7, begitu juga kota Salatiga, Kediri. Bahkan kalau kita ke Jakarta Pusat, terdapat
kota tua di sana, atau Deos, tempat peninggalan, dan tempat peninggalan penjajah atau koloni dibangun dengan bangunan-bangunan yang kuat, dan termasuk juga tram yang sekarang sudah tidak ada, dan itu menjadi kenangan yang indah hingga sekarang bagi anak cucu kita. Tema nasional bagi orang Kristen atau gereja, atau bagi yang pencari-pencari kebenaran, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Apakah ajakan ini berupa traktiran? Apakah ajakan ini berupa Holy Land? Atau ada orang atau pemilik banyak harta yang mengajak kita untuk Holy Land traveling ke sana? Saya kira ini tidak demikian, tapi mengandung makna yang sangat mendalam untuk menemukan betapa pentingnya kota itu yang tidak diperhitungkan menjadi tempat yang viral 2000 tahun lalu, karena kota kecil didatangi oleh malaikat dan gembala-gembala takjub, dan kota kecil menjadi tempat yang secara tiba-tiba menjadi pegelaran musik yang hebat dahsyat, berkumandang lagu yang sangat kuat dan enak didengar, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Setelah sekian lama, 2000 tahun bahkan 4000 tahun yang lalu, Allah menjanjikan juru selamat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Allah berjanji kepada Adam dan Hawa dia akan mendatangkan Mesias. Dan Allah juga berjanji kepada tokoh-tokoh yang dari dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub, dan juga kepada Daud melalui keturunannya akan lahir juru selamat, dan pemerintahannya akan hadir selama-lamanya. Bahkan nabi-nabi pun mengingatkan kembali orang Israel, bahkan seluruh dunia, dari keturunan Daud atau dari keturunan Yakub, sang juru selamat itu akan memberikan damai, hadirkan damai di dunia yang sudah tidak baik-baik saja, tapi Allah datang kepada dunia ini bagi kita orang berdosa. Mari kita lihat di ayat yang ke-15. Malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setelah disaksikan ribuan, ratusan ribu malaikat menyanyi yang sangat merdu indah, yakni pujian kemuliaan bagi Allah. Malaikat melihat bahwa gembala itu sebagai saksi mata kehadirannya, dan gembala sepertinya teringat, mungkin mereka mendengar di tempat-tempat sembahyang atau sinagog ada nubuat kembali disampaikan oleh pemimpin-pemimpin agama di tengah-tengah sembahyang mereka, ritual mereka, bahwa juru selamat akan datang. Atau mungkin mereka melek sadar bahwa mereka akan menikmati pengalaman yang berharga, yaitu pengalaman Adi Kodrati. Malaikat bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dikuatkan, diteguhkan lewat pembacaan-pembacaan Mazmur, pembacaan kitab Nabi tentang Mesias akan datang. Lalu apa yang terjadi? Gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tentu tidak
terlalu jauh mereka untuk menghadiri kelahiran Yesus di sana. Dan ini bukan dari diri mereka yang karena mereka adalah gembala semata atau orang terkecil, tapi karena kasih karunia sehingga mereka terbuka menyambut Juru Selamat yang lahir, yang ada di tengah-tengah dunia itu. Bayi mungil itu pernah dinubuatkan oleh Yesaya dalam pasal yang ke-7 ayat 14, dalam pasal yang ke-9 ayat 6, 7 dan 8. Bahkan Mika di pasal 5 ayat 1, kota atau tempat yang lebih clear, lebih jelas dibunyikan, dinubuatkan 700 tahun di era Mika menyampaikan pesan profetik itu, yaitu Juru Selamat akan lahir di kota Bethlehem, bukan di kota lain, negeri lain, baik itu Ethiopia, baik itu Asia, Eropa, bahkan Afrika atau Arab, tidak, tapi di tanah atau tempat di mana Israel bermukim. Bethlehem menjadi kota kecil yang menjadi besar karena terdengar sangat kuat di seluruh pelosok sampai orang Majus dari negeri Persia yang sekarang Irak atau Iran dalam perbatasan negeri itu dengan ribuan kilometer mendatangi tempat itu dengan lengkap persembahannya, emas, mur dan kemenyan, harum-haruman dan yang bernilai murni bagi manusia, yaitu logam atau emas di sana. Dan kita lihat juga bahwa banyak yang menyambut hadirnya Sang Damai itu, yaitu Yesus Kristus, Allah yang mulia itu untuk kita. Sahabat Alpetra dan pendengar dimanapun kita berada, apakah ini menjadi Natal atau hari perayaan kita yang terakhir? Dulu mungkin tidak ada kesempatan untuk merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat itu, tapi jadikan ini momentum atau kesempatan. Itu sebabnya tema marilah kita ke Bethlehem sebagai ajakan supaya kita mengenang kisah yang historis dan kisah yang fakta, bukan dongeng, legenda, atau cerita dewa, tapi betul fakta. Banyak ahli sejarah membuktikan, baik mereka yang pernah hidup di era murid-murid atau hidup di era Yesus, murid yang ke-12 atau jumlah murid yang ke-70, menyaksikan dan memberitakan kesaksian di depan mata kepala mereka bahwa Yesus lahir. Yesus juga berkuasa dengan melakukan banyak mujizat, yang sakit disembuhkan, yang buta melek dan kembali melihat, dan yang mati pun setelah 4 hari kembali hidup karena kasih dan kuasa Yesus. Datangnya dari atas dan melakukan kehendak Bapanya. Dialah Juru Selamat, dialah Yesus, dan dia tidak berdosa, bahkan dia berkuasa. Datang pertama ke dunia ini untuk mengampuni, menebus, dan menyelamatkan. Dan nanti dia datang kedua kali untuk menghakimi. Apakah ini menjadi Natal terakhir? Apakah ini menjadi kesempatan, pilihan, dan keputusan ada di tangan sahabat Alpetra, pendengar, dan dimanapun? Itu sebabnya tema penting di tahun ini yang patut kita renungkan, marilah kita ke Bethlehem. Bukan holy line atau sebatas holy tour, ya, traveling dan juga pariwisata semata, tapi
tetapi merenungkan dan menemukan makna yang kuat di dalamnya. Allah yang ingin menyelesaikan dosa, makanya Allah itu datang, yaitu mengutus putranya yang tunggal. Bayangkan kalau Allah tidak datang, bukan hakikatnya dia Allah, bukan yang sebetulnya dia mengasihi kita, tetapi Allah cinta pada kita orang berdosa. Anda dan saya orang yang seharusnya terhukum karena keberdosaan kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan, bahkan menyucikan diri sendiri karena kita manusia yang berdosa, terbatas dan tidak ada kuasa. Itu sebabnya Allah sendiri yang menyelesaikan, dan Allah harus datang untuk menyelesaikannya, yaitu oleh pengorbanannya di kayu salib. Dia menggantikan kita sehingga kita yang terhukum, kita yang mati karena dosa-dosa kita, seharusnya maut neraka, Yesus yang datang itu menggantikan kita. Itulah sebabnya dalam Natal selalu dikenang, bersyukur Juru Selamat datang, selalu memperingati dan diingatkan, bersyukur bahwa Allah datang menjadi sama dengan manusia. Inkarnasi yang penuh dengan misteri, dan Alkitab menjelaskan makna inkarnasi itu, yaitu Allah mengasihi dan mencintai manusia yang berdosa, dan Allah yang tidak berdosa itu menyelesaikan dosa kita lewat kematian putranya, anaknya yang tunggal, sehingga kita, sahabat Alpetra dan saya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum karena kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga bebas dari dosa, bebas dari maut, bebas dari neraka, dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 15. Perhatikan di Lukas 2 ayat 16. Di sana disebut, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bukti Allah datang dan menjadi sama dengan manusia disaksikan oleh para gembala dan sebelumnya diberitahukan oleh malaikat. Bahkan 2000 tahun sebelum mereka diberitahukan pun sudah diinformasikan oleh Nabi Mika atau Yesaya atau Yeremia, bahkan oleh para nabi lainnya. Mengapa penting dan mengapa mereka cepat-cepat berangkat menjumpai pasangan ini? Karena bayi itu hadir dan lahir di dunia sebagai rasa syukur, dan mereka melihat langsung Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal yang ke-9, ketika mempertanyakan asal Yesus, ya, bahwa dia dari Bapanya, ya. Siapapun tidak bisa melihat Bapa selain dirinya, dan siapa yang melihat Bapanya, ya, dia tidak bisa, tapi dengan melihat Yesus sang anak itu, dia sudah melihat Bapanya. Begitupun para gembala, ya, atau juga orang Majus dan siapapun yang hadir mendatangi, mereka melihat langsung sang juru selamat itu. Allah tidak pernah tidak menepati apa yang dijanjikan kepada manusia, termasuk setelah manusia sudah berdosa. Allah menepatinya, dan Allah sendiri yang mengeksekusi manusia sehingga manusia tidak lagi di dalam maut, tidak lagi ada di dalam hukuman,
karena Allah sudah datang untuk dunia. Sahabat Alpetra dan pendengar dimanapun, apakah kita mau ikut ke sana? Kemana? Ke Bethlehem. Apakah kita mau ikut bersama-sama di dalam kehidupan orang banyak yang juga mau pergi ke sana mendapatkan damai itu? Seharusnya manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, dia dapat membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang sebaliknya. Dan kebenaran itu sudah datang, dan kebenaran itu sudah ada di bumi, dan kebenaran itu nanti kembali datang, tapi tidak untuk menyelamatkan, tidak untuk menebus dosa. Dan sang kebenaran itu datang untuk menghakimi saudara dan saya. Apakah kita mau ikut ke Bethlehem? Seharusnya ikutilah, joinlah, bergabunglah kepada mereka atau kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kelahiran kembali, perjumpaan dengan Yesus. Karena dengan kita pergi bersama ke Bethlehem, bukan semata kita melakukan perjalanan pariwisata atau traveling, tapi memahami kebenaran dari Sang Damai itu, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah yang sudah datang untuk memberikan kepada kita kekekalan. Mereka yang mau pergi, seharusnya kita mendoakan supaya selama dalam perjalanan, selama mereka sampai tujuan, mereka tidak terbawa kepada ajaran atau arah yang menyesatkan, atau pindah server. Jangan. Lebih baik mereka mengikuti betul-betul jalan yang sudah Tuhan berikan petunjuk menuju ke Bethlehem itu, secara makna arti kepada kekekalan yang kita yakini, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Selamat Natal, sahabat Alpetra dan pendengar sekalian. Layaknya seorang gembala dan teman-temannya atau komunitasnya membuka hati sepenuhnya untuk merespon berita dari malaikat dan terhubung dengan apa yang mereka dengarkan jauh sebelumnya, janji akan Mesias, dan sudah datang Mesias itu, juru selamat satu-satunya. Dan juga kita melihat teladan dari para gembala. Mereka yakin bahwa kedatangan Yesus ke lahirannya di Bethlehem membuka sukacita yang besar bagi mereka, karena ada jaminan yang kuat, memiliki penebus, memiliki juru selamat dalam hidup mereka. Mereka tidak khawatir lagi dan tidak takut lagi kemana setelah mati, karena mereka punya juru selamat, punya penebus. Sahabat Alpetra atau pendengar yang belum memiliki juru selamat, penebus, mari ke Bethlehem. Mari ikuti apa yang diberitahukan oleh malaikat. Artinya Alkitab mencatat Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dialah yang sudah mati bangkit untuk kita, sesuai dengan kitab suci. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ikutilah apa yang dikatakan dan dituliskan di dalam Alkitab oleh Nabi dan juga oleh para rasul. Usaha manusia, cara atau persembahan, ritual, bahkan sembahyang kita akan sia-sia apabila kita tidak mengalami perjumpaan kelahiran kembali dengan Yesus Kristus yang kita yakini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat menyongsong tahun baru 2025 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ingat Tuhan, ingat keluarga, dan jaga kesehatan. Amin.
wabarakatuh. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyongsong tahun baru. Merry Christmas 2024 dan Happy New Year 2025. Loving Jesus, loving family, and jaga kesehatan. Halo. Mari mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat semua pencinta, penyimak, pemirsa, dan pemerhati sahabat APK. Oke, dari Jogja, salam dari Kang Ode dan seluruh jemaat Jogja mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman APK semua. Dan bless you. Shalom.